Ya, strukturnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara adik mahasiswa S2MP itu masuk di dalam subbagiannya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Jadi Departemen Administrasi Pendidikan itu punya 3 program studi. S1 MP, S2 MP, sama S3 MP. Nah, kita sekarang ini sedang bincang-bincang untuk S2 MP karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik, rekan-rekan semua itu sedang akan belajar di S2 MP. Kalau nanti ingin membahas S3 MP, ya nanti saya sudah lulus S2 MP, daftar ke S3 MP. Nah, biar nanti ketemu lagi di sini. Nah, jadi komplit ya. Masuk di Departemen Administrasi Pendidikan itu ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya. Nah, untuk kegiatan akademik saya kira itu lebih apa namanya sempurna ketika ada S1, S2, dan S3-nya. Tentang strukturnya, siapa-siapa yang duduk menjabat di dalamnya, di Fakultas Teknologi dan Psikologi itu yang menjabat atau yang menduduki dekan, Bapak Dekan ya, itu Profesor Dr. Nurtanio Agus Purwanto MPD. Prof. Agus atau Prof. Nurtanio ini juga asalnya dari Departemen AP. Kemudian Bapak Dekan membawai Ketua Departemen Administrasi Pendidikan yang tadi sudah rawuh di sini, Bapak Dr. Slamet Lestari MPD. Nah, kemudian Departemen membawai 3 program studi yang Prodi S1 MP ini sekaligus dipegang oleh Pak Ketua Departemen, Pak Dr. Slamet. Yang S2 MP ini disampirkan, ditugaskan pada saya. Namanya siapa tadi ya? Nanti biar dikenalkan Mbak Feni. Kalau panggilannya Pak Tiok gitu aja lah. Pak Tiok gitu. Kemudian kalau S3 Manajemen Pendidikan mungkin sudah tadi pagi ya. Ya, ini ditugaskan pada Ibu Dwi Andriani, EDD. Ya. Ini juga apa namanya MP-nya MP Kepindahan Pendidikan dari Australia. Ya. Itu ya. Sekarang kita masuk ke yang S2 seperti apa. Jumlah mahasiswa yang teridentifikasi baru, yang baru ini. Yang baru kurang lebih ada 105. Ini yang hadir sudah berapa nih Mbak Feni? Ya, Sudah paling 73, Bapak. 73 ya. Paling enggak 45 lah itu yang reguler. 45, kemudian nanti tambah Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu dosen ya. Nah, 105 itu terbentuk oleh mahasiswa reguler, itu berarti yang biasanya. Kemudian ada yang jalur RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi pengakuan pengalaman belajar di dalam apa namanya penetapan mata kuliah di program studi yang dituju. Kemudian kerjasama ini saya kira kerjasama dengan pemerintah daerah atau universitas lain atau instansi lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kalau yang contoh itu hanya ada di luar, ada Sekolah Indonesia Jeddah sama Sekolah Indonesia Mekah itu luar. Kemudian ada yang Kaltara, Riau dan sebagainya. Kemudian nanti ada juga yang dari apa namanya Sorong atau Merauke. Kemudian waktu masuk mahasiswa itu ada 2 kategori atau 2 kelompok. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekarang yang saat ini ikut, ini masuknya lewat intake semester gasal atau biasa juga disebut dengan intake September. Itu kuliahnya mulai Agustus atau September. Kalau yang intake semester genap itu nanti mulainya
Februari atau mungkin Januari akhir. Nah, ini sudah kita lakukan di WNJ ini sejak tahun 2022. Biar apa? Biar bisa mengakomodasi adik-adik atau calon mahasiswa yang ingin masuk S2 MP tidak terlalu lama menunggu sesudah wisuda atau sudah yudisium. Ya. Biar tidak kepo atau biar tidak stres duluan sehingga kita siapkan bisa masuk di semester kasal atau semester genap. Tentang perkuliahannya saya kira sudah diatur. Ini tentang mahasiswanya dan mudah-mudahan yang kali ini hadir nanti kita bisa dialog bersama-sama. Oke, ini staf pengajar Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, MP itu kekurangannya adalah di admin Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau layanan-layanan kemarin dan sekarang itu masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik karena adminnya baru satu. Barusan kemarin ada 3, terus barusan kemarin tinggal 2. Nah, saat ini 1. Nah, ini baru kita upayakan untuk bisa ada lagi, biar nanti bisa mengakomodasi Bapak Ibu dari atau saudara mahasiswa dari S1, S2, S3 secara cepat. Jadi mohon maaf ya untuk layanan admin kalau selama ini kurang begitu mantap. Jadi karena memang tenaganya baru 1 dan apa namanya itu pun harus melayani sekian banyak mahasiswa. Untuk dosennya kami bacakan satu persatu nanti mudah-mudahan sudah ada yang kenal. Yang pertama Prof. Dr. Lantip Jatwasojo MPD ini eh, sekarang bertugas juga di Wakil Rektor bidang perencanaan keuangan. Dan hari ini hadir nggak? Kalau tadi pagi di S3 hadir. Itu juga menjadi apa namanya penguat utama ya di prodi ini. Kemudian Prof. Dr. Lia Yuliana MPD yang tadi sudah menyampaikan sambutan itu juga menjabat di Direktorat Penjaminan Mutu. Kemudian keahliannya kalau Bu Yuliana, Bu Lia ini juga ada mutu, ada SDM, Pak Kepemimpinan, dan Prof. Lantip juga sumber daya manusia dan kepemimpinan dan MP tentunya. Kemudian yang ketiga ini adalah juga Pak Dekan kita, Pak Prof. Dr. Nurtani Agus Purwanto MPD, Dekan FIPP, juga banyak ke SDM, kemudian ke manajemen yang strategik, nah, termasuk apa namanya ke organisasi juga. Kemudian kalau nomor 4 ini udah seniornya senior ini, Prof. Dr. Sugiono MPD. Ya, cikal bakal ya, dari MPS 2 ini di gurunya guru. Nah, ini banyak menerbitkan buku juga, banyak ke metodologi penelitian. Jadi nanti kalau nempuh mata kuliah itu ketemunya dengan Prof. Giono. Kemudian Profesor Dr. Haryanto MPD ini uh, dekan senior juga FPP. Ini juga banyak ke aspek-aspek ke manajerial. Kemudian kalau Pak Prof. Dr. Hermanto MPD ini banyak ke ini keahliannya ke inklusi atau pendidikan khusus. Jadi kalau nanti ketemu dengan manajemen pendidikan khusus, manajemen pendidikan luar biasa ini dengan Prof. Hermanto ini. Kemudian Prof. Endang ini juga metodologi penelitian dan yang kedelapan ini Bu Dwi Esti Andirani EDD banyak ke kepemimpinan. Ini memang linearnya beliau di kepemimpinan. Kemudian yang ke 09 nih Pak Tio itu ya, itu bisa ke sistem informasi, bisa ke manajemen mutu atau metodologi nanti ya yang nyambi diberi tugas bersama Bapak Ibu.
Kemudian yang nomor 10 Pak Dr. Slamet Lestari ini banyak ke manajemen kurikulum dan pengembangan manajemen pelajaran, kemudian sistem informasi. Bu Dr. Melina Bustari, ya, ini juga konsentrasinya ya, keahliannya di manajemen sarana, di manajemen kepemimpinan, kemudian ahli perpus ini Bu Mei ini. Kemudian yang berikutnya Pak Dr. Rudi Budi Bowo, ini banyak keperencanaan pendidikan dan kebijakan. Bapak Dr. Jaibi Sabudin Abdul Jabbar ini wakil dekan senior ini ke sumber daya manusia, ke budaya sekolah, ke organisasi. Ya. Bu Dr. Wiwi Wijayanti, yang mudah-mudahan rawuh juga, ini ke organisasi, kemudian ke MP-an dan sejenisnya. Bu Dr. Tina Rahmawati, ini kepakarannya ke manajemen mutu, kemudian ke manajemen pendidikannya. Kalau Dr. Suyut MPD ini tadi sudah sampaikan juga, ini ke statistik sama analisis data. Ya. Dan Bapak Dr. Yainal Arifin ini juga banyak ke teori manajemen mutu dan organisasinya. Kemudian Bapak Dr. Priyadi Surya ini ke SDM-nya, keguruannya ini kental dengan keguruannya. Kemudian Bapak Dr. Heri Supriyono itu banyak ke kurikulum. Kemudian Ibu Dr. Endang Sri Budirawati ini juga ke kurikulum dan perencanaan. Kemudian yang Dr. Maya Novita ini banyak ke mutu juga, dan Pak Agung Purwawidian juga ke sumber daya. Ya. Itu kira-kira sekilas tentang dosen atau pengajar yang mungkin sudah Bapak Ibu temui di waktu ngisi karir atau siakat. Nah, bagaimana apa yang harus kita emban di dalam MPS 2 ini? Visinya menjadi program studi yang unggul, menghasilkan ahli administrasi pendidikan dan atau manajer profesional di bidang pendidikan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa membawa itu ya, yang unggul, kreatif dan inovatif berkelanjutan, karena ini linear atau sejalan dengan visi universitas maupun visi fakultas. Nah, saat ini akreditasinya alhamdulillah unggul dari PAN PT sampai 2027, internasionalnya tahun 2019 mencapai ini akreditasi asik. Kemudian konsentrasinya untuk S2 MP Yogyakarta ini pada 2 bidang, yaitu bidang kepemimpinan pendidikan dan bidang penjaminan mutu pendidikan. Ini akan menjadi mata kuliah konsentrasi nanti. Nah, bagaimana profil lulusan? Nah, profil lulusan itu biasanya kalau yang sudah kerja itu udah nggak mikir, tapi kalau yang belum kerja atau fresh, biasanya bertanya-tanya, nanti mau jadi apa dari S2 SMP, S2 MP itu. Ya, monggo kalau yang mau jadi pemimpin, ya silahkan. Pengembang ilmu, MP, atau peneliti, atau pendidik, atau tenaga pendidikan. Yang lain, silahkan. Kemudian pengembangan pengetahuan manajemen pendidikan berbasis kearifan lokal. Jadi kita tetap tidak meninggalkan apa yang ada di lokal kita, dan kita juga punya pemikiran global. Kita aksinya lokal, tapi pemikirannya global. Nah, mengembangkan teknologi dan seni dalam bidang manajemen pendidikan. Kemampuan dalam menganalisis data, menyelesaikan permasalahan manajemen pendidikan dengan menggunakan berbagai teori yang relevan. Mampu mengolah penelitian dan pengembangan MP yang diakui secara nasional maupun internasional. Jadi ini ya tidak mimpi, tapi sudah menjadi
upaya-upaya real untuk menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia luar. Nah, ini adalah ketentuan yang harus kita pegang erat-erat dan menjadi ketentuan eh, perguruan tinggi Indonesia ya saya kira ya. Karena ini KKNI ini menjadi aturan atau menjadi ketentuan atau menjadi pakar-pakar yang harus diikuti agar bisa ada ukuran yang jelas mana lulusan S2, mana lulusan S3, mana lulusan S1. Nah, kita berada di lulusan S2. Lulusan S2 itu, nah, setidaknya 3 itu menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Levelnya KKNI 8. Kalau S1 6, 8 2, 9 S3. Ya. Oke, kemudian yang level 8 itu penjelasannya mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keilmuannya atau praktek melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Nah, ini biasanya diwakili oleh tesis Bapak Ibu nanti atau saudara-saudara semua. Jadi di tesisnya menghasilkan hal yang inovatif. Jadi tidak sekedar mengulang, tapi apa yang baru, apa yang inovatif. Menginovasi apa. Mampu memecahkan permasalahan. Jadi lulusannya itu mampu memecahkan permasalahan teknologi dalam bidang keilmuannya yaitu MP melalui pendekatan inter atau multidisiplin. Dan mengembangkan yang bermanfaat pada nasional. Nah, itu nampaknya ya matching ya dengan tadi profil lulusan yang akan kita capai. Ini KKNI. Nah, sekarang struktur kurikulumnya untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan tadi. Nah, kurikulum ini mengatur pengalaman belajar Bapak Ibu Saudara semuanya selama ikut pembelajaran di S2 MP. Nah, ini dibungkus Mas dalam beberapa mata kuliah. Ada kelompok mata kuliah Fondasi Keilmuan, jumlah 6 SKS. Ada mata kuliah keahlian prodi. Nah, mata kuliah keahlian prodi itu dibagi ada 3. Ada yang wajib, ada yang konsentrasi, ada yang pilihan. Nah, yang wajib itu 24 SKS, itu berarti wajib diambil semua. Yang konsentrasi, Bapak Ibu mau konsentrasi yang penjaminan mutu, atau Bapak Ibu semua mau konsentrasi pada kepemimpinan pendidikan. Silahkan ambil 4 saja yang sesuai dengan konsentrasinya. 4 itu 2 mata kuliah kalau tidak salah. 4 SKS. Nah, pilihan itu ada beberapa mata kuliah yang kami tawarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara milih 5 SKS atau 6 SKS atau 7 SKS. Jadi 5 sampai 7. Tidak semua diambil yang ditawarkan. Nah, untuk yang kelompok 3 ini khusus bagi Bapak Ibu Saudara mahasiswa yang asalnya bukan dari S1 MP. Nah, kalau bukan dari S1 MP itu ada matrikulasi. Banyak ini 12 SKS. 6 atau berapa mata kuliah itu. Nanti kita lihat. Ya, ini pengelompokannya. Kemudian kita rinci seperti ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, saya buat nggak lengkap nanti malah tanya-tanya. Kita dari yang fondasi keilmuan. Fondasi keilmuan, 3 mata kuliah. Itu semua ada di semester 1. Filsafat ilmu, metodologi penelitian pendidikan, statistik multivariat. Itu ternyata semester 1 semua dan 3 mata kuliah itu nama SKS.
Itu mestinya diambil oleh Ibu mahasiswa semester 1. Kemudian keahlian wajib. Nah, keahlian wajib. Kanannya itu ada 24 SKS, 10 mata kuliah. Yang di semester 1 ada 6 SKS. Teori dan proses kebijakan pendidikan, perencanaan dan penganggaran pendidikan, dan penulisan jurnal ilmiah. Jadi semester 1 tadi kan sudah 6 tambah 6, 12. Nah, sekarang mau ngambil konsentrasi, monggo. Tapi konsentrasi itu ditawarkan mulai semester 2. Karena di semester 1 biar nanti bisa mengambil yang matrikulasi. Pilihan juga mulai semester 2. Nah, pilihan hanya mengambil 5 sampai 7. Ya. Kemudian kalau konsentrasi mengambilnya 4. Nah, untuk matrikulasi ini yang paling bawah itu kita menyiapkan 6 mata kuliah, semuanya 2. Ya, semuanya 2. Yang ditawarkan di semester gasal atau semester 1 ini ada 2, yaitu teori administrasi pendidikan, kan ini basis ya, basis untuk bisa Bapak Ibu menguasai ilmu manajemen pendidikan, itu ambil ini. Kemudian pendidikan itu adalah bagiannya atau temannya, teman akrab dari teori AP itu. Itu 4. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil semuanya 6 tambah 6, 12 tambah 4, 11. Itu biasanya semester 1 latihan itu dulu nanti karena kuliah di semester 2 kan tidak sama dengan S1. Banyak penugasan dan banyak belajar mandiri. Ini tentang sebaran mata kuliah yang mudah-mudahan nanti bisa bantu, dan Bapak Ibu saya kira ya saudara-saudara sudah dapat dari WA Group nampaknya ya. Oke. Nah, sekarang kita posisinya ada di semester gasal 2024-2025. Yang nanti kita akan mulai kuliah pada 12 Agustus sampai 29 November 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara sekalian sudah mendapatkan kalender pendidikan. Nah, di kalender pendidikan ada lengkap, lengkap yang semester gasal dan semester genap. Jumlah pertemuan untuk perkuliahan itu disiapkan 16 minggu per semester. Asumsinya satu minggu satu kali berarti 16 kali tatap muka. 16 kali tatap muka. Itu kalau satu minggu satu pertemuan. Tapi kalau misalnya ada mata kuliah yang sah, tapi nggak ada ini di S2 nggak ada. Ini bisa satu minggu pertemuan. Nah, jadi lazimnya adalah satu minggu satu pertemuan sehingga kita butuh 16 minggu atau 16 pertemuan untuk menyelesaikan perkuliahan satu semester mata kuliah tertentu. Tentu saja di sana ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta penugasan-penugasan sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diikuti. Karena misalnya statistik itu ya petugasnya akan lebih banyak daripada yang bukan statistik nampaknya. Kemudian pembelajaran bisa kita langsungkan dengan luring dan atau blended learning. Maksud blended adalah suatu ketika luring, suatu ketika daring. Tapi kemarin ada kelas yang mintanya luring terus, itu juga tidak apa-apa, karena kelasnya kompak. Tapi ada juga yang kelasnya ada yang non jauh dana sehingga harus eh, daring, tidak bisa luring setiap saat. Jadi blended untuk mengambil apa namanya jalan tengah, tapi tetap mengedepankan mutu kuliah.
Dalam pertimbangan tertentu, pembelajaran sepenuhnya dapat dilakukan secara daring karena ini sebagai dampak dari COVID kemarin. Nah, yang terakhir ini jangan lupa dan itu harus dipegang erat-erat dan dilaksanakan. Ngeklik paling enggak. Nanti dengan ngeklik ngisi. Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah di awal dan di akhir semester melalui laman itu, Survei MCCD. Ini menjadi prasyarat Bapak Ibu, saudara mahasiswa bisa membuka, melihat nilai mata kuliah disiapkan. Kalau tidak mengisi survei, itu nggak connect ke sana. Sehingga usahakan ini jangan lupa dan Bapak Ibu tepati untuk mengisi survei ini. Nanti juga diingatkan oleh admin dan dari kami, nanti ingatkan, sering ingatkan. Tapi memang setiap angkatan punya grup, nanti di grup WA itu mudah untuk komunikasi. Penyelesaian studinya bagaimana? Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Direktur, 4 semester. Nah, tapi paling lama 4 tahun jangan menjadi acuan. 4 semester sudah boleh lulus S2. Dan kalau itu iya, sehingga kan efektif, efisien itu penyelenggaraan pendidikannya. Oke. Kemudian cuti itu boleh, tapi tetap dihitung masa studi. Sehingga Bapak Ibu tetap dihitung rugi ketika cuti karena tidak melakukan apa-apa tapi dihitung masa studi. Kemudian ketika Bapak Ibu mengikuti mata kuliah untuk ikut ujian akhir semester atau UAS itu ada ketentuannya. Paling sedikit 75% hadir. Kemudian tidak dalam keadaan menjalani sanksi dari dekan atau direktur atau rektor atau sejenisnya. Kemudian mencantumkan kuliah dalam KRS. Ikut kuliah kalau tidak mencantumkan di KRS nggak bisa masuk nilainya karena tertata secara sistem, disiakat secara integrasi. Sehingga ikut kuliah cek dulu di sana masuk di KRS apa tidak. Dan kalau sudah mencantumkan di KRS ya wajib ditempuh, diikuti. Kalau tidak, nanti ya itu tadi nilainya ya hangus, tidak akan dapat nilai. Nah, kemudian kita garis bawahi bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, kita menjunjung tinggi norma-norma akademik. Itu maknanya luas. Bapak Ibu, Saudara, saya kira sudah paham tentang itu. Implikasinya juga luas. Nah, administrasi akademiknya kayak apa ini saya ringkaskan saja. Jadi, setiap awal semester, Bapak Ibu harus aktivasi diri kalau modelnya apa pulsa atau HP. Aktivasi diri lewat registrasi sesuai dengan kalender akademik yang berlaku. Nah, jadi kalau tidak registrasi ya nanti dihitung cuti. Atau kalau sudah habis masa studi ya dihitung DO. Sehingga di awal semester ada waktu jadwal untuk registrasi. Nah, tentu saja ada konsekuensi kalau itu ada SPP ya pakai SPP juga kan. Nah, kemudian nomor 2 itu yaitu syaratnya biaya dulu. Ya. Setiap mahasiswa mendapatkan seorang dosen penasihat akademik atau PA. Itu juga masuk dalam KRS ya nampaknya. Dan Bapak Ibu sudah dapat semua PA? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah ya. Ini ya, yang merah ini ya. Ini hati-hati karena ini untuk kita sekarang dan yang akan datang. Mungkin sekarang nggak ada dampak atau nggak tahu, tapi nanti lama-lama juga akan berbau juga karena hal-hal yang kurang.
bagus. Hindari tindakan yang dapat termasuk kategori pelanggaran. Misalnya yang paling ringan, terlambat melakukan registrasi. Itu nanti repot itu kalau terlambat. Kalau sudah ditutup repot dan Bapak Ibu ingin bayar nggak bisa, nanti di PD Dikti sudah terlanjur tercatat cuti. Nah sekarang itu datanya sudah langsung terkonek, begitu WNJ klik nanti PD Dikti Kementerian sudah apa namanya istilahnya matok itu uji. Tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah. Jadi jangan sampai tadi sehingga kurang dari 75%. Tapi jangan menjadi alasan untuk tidak masuk kuliah. Wah, saya punya jatah 25%. Oh, bukan begitu artinya. Itu hanya dalam kondisi-kondisi yang memang tanda petik. Hindari melakukan kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses apapun. Nah, sekarang daring itu pemalsuan lebih gampang. Proses kegiatan akademik nomor ini salah, ini misalnya di atas proses kegiatan akademik. Jadi nomor 4 termasuk nomor 3. Kemudian melakukan plagiasi jangan sampai, dan di sini nanti ada apa namanya istilahnya aturan main atau ada semacam saringan begitu karya ilmiah jurnal itu biasanya nanti Bapak Ibu akan dilatih dengan cek plagiasi lewat Turnitin. Lebih-lebih nanti di tugas akhir tesis itu sebelum apa namanya selesai, sebelum mendaftar yudisium atau sebelum teori ini tesis harus dicek Turnitin. Nah, tidak boleh lebih dari 20% yang apa ini ketidaksinkronannya. Jadi itu ya, hindari plagiasi. Kemudian hindari peretasan sistem informasi. Sekarang kan sudah pinter toh, banyak orang pinter untuk apa namanya meretas, mengganggu sistem informasi. Ya tanda petik mengobok-obok, hindari lakukan itu. Meskipun bisa, ya jangan lakukan untuk itu dalam proses pembelajaran akademik di UNJ. Ya. Itu ya yang perlu kita perhatikan. Kemudian tugas akhir tesis itu kayak apa? Kita sudah punya panduan 2023. Panduan tesis itu sejak sekarang mestinya sudah didapat. Ini sudah banyak soft filenya sudah ada. Di akhir semester pertama tadi sudah disampaikan, nah, itu mestinya sudah menyampaikan tema judul dan dapat SK. Tema judul tesis dalam ruang lingkup manajemen pendidikan, karena kawasan yang kita pelajari adalah kawasan MP. Meskipun Bapak Ibu Saudara itu latar belakangnya itu non MP, tapi tesisnya temanya tema MP. Itu nanti dapat di dalam mata kuliah tadi, teori MP, teori AP, supervisi, kemudian AP berbasis TI dan seterusnya, itu nanti memandu Bapak Ibu dalam mencari tema atau menekan tema. Proposal tesis susun mulai semester kedua di dalam mata kuliah penulisan proposal tesis. Setelah mendapat SK pembimbing tesis, segera Bapak Ibu hubungi pembimbing dan melakukan bimbingan. Jadi proaktif ya nanti. Udah dapat SK pembimbing tesis, proaktif karena Bapak Ibu pembimbing kan juga tidak hanya bimbing cara, bimbingannya juga banyak dan kegiatannya juga banyak, sehingga yang proaktif mahasiswa. Membuat grup WA bimbingan tesis, nanti lebih lancar. Komunikasi lebih lancar. Nah, mengacu pada buku panduan tesis UNJ tahun 2023. Ada bukunya. Yang poin ini menjelang akhir itu, poin keberapa itu? 1, 2, 3. Tidak disarankan ganti dosen pembimbing tesis. Karena itu nanti ganti SK. Kalau ganti SK kan ada proses, eman-eman waktunya.
Gak usah ganti pembimbing tesis, ikuti coba pembimbing tesis. Pembimbingnya mau kemana atau menyarankan gimana gitu. Ujinya kan menyarankan sesuai dengan apa namanya yang kriteria yang cocok dengan tesisnya. Kemudian sejak sekarang juga boleh kalau sejak semester 1. Karena syarat utama untuk mendapatkan kelulusan dengan ijazah langsung diterima, itu S2 itu harus punya publikasi artikel ilmiah di jurnal level Sinta 2 kementerian. Nah, temanya tidak mesti harus tesisnya, mungkin dari tugas mata kuliah. Nah, minimal Sinta 2 lebih tinggi atau Scopus dan sebagainya boleh. Sebagai penulis pertama. Kalau itu afiliasi UNJ ya sebaiknya Bapak Ibu Saudara Mas juga melibatkan dosen pembimbingnya nanti biar lebih kuat dalam reviewnya. Itu tentang tesisnya, kemudian kalau ini predikat kelulusan untuk motivasi saja ya. Nah, siapa yang mau summa cum laude IPK 4, masa studi 2 tahun. Summa cum laude. Mungkin enggak, mungkin. Berapa sudah? Cum laude itu ya 3,764, 2,5 tahun. Kemudian very satisfactory dan satisfactory. Ya, itu. Nah, tentang fasilitas saya kira sudah disampaikan atau dilihat-lihatkan itu kegiatannya kemarin. Nanti kita diskusikan kalau ada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, pendidikan investasi peradaban. Berarti itu kita membuat atau punya tabungan untuk membangun peradaban dunia luas, khususnya Indonesia, khususnya ke kita atau keluarga kita. Terima kasih banyak kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan Mbak Penny. Baik. Oke. Terima kasih kepada Bapak Dr. Setia Raharja, MPD, atas pemaparannya yang sangat informatif. Mari kita lanjutkan acara kita dengan sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa baru yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur angkat tangan ya. Mbak Mala, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan ini diberikan. Izin bertanya dan ingin menanggapi serta konfirmasi ya. Jadi tadi Prof. Lia kan mengatakan bahwa terkait dengan SK dosen pembimbing tesis itu kan tadi dibilangnya untuk mahasiswa itu semester 1 ya. Udah bisa dimulai di semester 1. Nah, kami saya sendiri dan teman-teman itu dari S2 Intek Genap 2023. Nah, sampai sekarang memang belum kami mendapatkan SK pembimbing dosen yang tesis, di mana kemarin juga sudah kami kumpulkan judul tesis. Kemudian kira-kira kepastian dan tanggal SK pembimbing tesis itu sampai ke kami itu kapan? Dan kemudian kan kami di KRS itu kan sudah muncul dosen seminar proposal tesis ya Pak Tio. Nah, Ya, apakah nanti sistemnya seperti apa ketika SK pembimbing tesis ini muncul, pengerjaannya seperti apa? Itu Pak. oke. Lanjut. Ada lagi. Monggo Mbak Feni ditawarkan lagi aja. Ini Mbak Mala wis Apakah ya. Wis jauh dhewe Mbak Mala. apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ini ini mahasiswa intik-intik kemarin belum diundang Mas Eka sekali ini. Silakan Mas Amriko. Ya, selamat Assalamualaikum. sore semua. Terima kasih atas waktunya. Eh, Ya, ini Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan ada mengenai cuti. ya. Untuk cuti ini, eh,
mekanismenya gimana ya Pak? Apa kita harus melakukan pengajuan dulu ataukah ketika nanti kita tidak bayar uang administrasi atau tidak bayar uang kuliah itu langsung otomatis atau kita harus eh, melakukan persyaratan dulu gitu Pak? Terima kasih Pak. Siap. Matur nuwun Mas Assalamualaikum. Tawarkan Ini lagi lanjut Mbak. Eh, dari Mbak Aziza, monggo Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Julia dan Pak Tio terkait dengan perkuliahan yang bisa dilaksanakan secara blended. Nah, ini nanti teknisnya seperti apa ya, Pak? Karena ini di Siakat dosen pengampunya ada yang dari luar Prodi MP. Nah, ini apakah kami harus menghubungi satu persatu dosen atau nanti akan diakomodir oleh jurusan seperti itu? Terima kasih, Bapak. Hatur nuhun. ya siap. Daring. Ini Mbak Aisyah semester berapa ini? Baru masuk, Pak. Baru Masih Dasal, masuk. dokter. Ya. Dari mana? Iya, Pak. Saya sekarang masih di Jawa Barat. Oke. Satu pulau. Iya, Pak. Masih satu Iya. pulau. Tapi kebetulan saya terhalang dengan beasiswa. Beasiswa saya pengumumannya masih di pertengahan bulan September. Dan dari lembaga, kebetulan saya bekerja di Balai Pendidikan di Jawa Barat. Dan saya tidak diizinkan untuk ke Jogja terlebih dahulu sebelum ada pengumuman resmi dari beasiswa. Karena itu nanti sebagai dasar untuk pengurusan tugas belajar. Seperti itu, Bapak. Oke, siap. Mohon bantuannya, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut lagi. Baru 3. Aku boleh nanya nggak? Ada Mbak Nursya. Boleh, silakan Mbak. Ya, selamat. Terima kasih. Saya dulu saya Mohon ikut maaf, aku tuh sistem perkembangan. Ini saya mau bertanya, saya sudah mengisi ya. permisi Kak, suaranya putus-putus. Boleh chat room aja ya Kak? Ya, selamat sore. Bisa kedengaran? Oh, ya. Sudah jelas Kak, monggo kalau mau open mic. Ya, selamat sore. Pak bisa kedengaran suara saya? Oke, terima kasih. Saya Nursa Muhammad dari Manado. Saya ikut sistem perkuliahan secara blended atau daring. Ini saya mau bertanya, saya sudah mengisi KRS, tapi saya di jadwal mata kuliahnya belum ada jadwal hari dan jam kuliahnya. Mohon petunjuknya bagaimana, apa akan ada nantinya jadwal dan jam kuliahnya, bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nursa. Bapak izin mau jawab dulu atau Ya, udah, kalau ada 5 enggak apa-apa. apakah ada lagi teman-teman? Mbak Ismatul Holillah, monggo. Terima kasih Kakak dan Bapak kesempatannya pada sore hari ini. Saya izin bertanya mengenai syarat lulus untuk sertifikat TOEFL. Karena kemarin pada saat PKKMB fakultas sempat dibahas mengenai itu.
Yang ingin saya tanyakan adalah ketika mahasiswa yang memang masuk ke UNY ini jalur portofolio yang sebelumnya sudah melampirkan TOEFL official, apakah nanti di akhir harus kembali melampirkan TOEFL official di saat TOEFL-nya itu udah expired gitu? Apakah harus melampirkan TOEFL terbaru atau cukup di data yang pertama pada saat pendaftaran? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Isma. Sudah. Ada lagi Bapak ini di kolom chat. Izin bertanya Oh, Pak, untuk oh ya. TM di mahasiswa yang intake genap 2023 itu apa harus menunggu panggilan dari pengurus atau kita mengajukan diri? Apa itu? Karena sampai Apa tadi? sekarang ini Ntar masuk dulu. KTM Bapak, KTM Oh, mahasiswa. KTM. Oh, oh, oh. Nggih, yang intake Pak, Oh, mahasiswa yang intake. kemarin berarti ya. Ya, Nggih. oke. Apakah sertifikat itu sertifikat KMP itu yang tahu Mbak Feni? Ya, Nggih. oke. Saya lanjutkan ya. Nanti yang chat Monggo bisa Bapak. buka bareng-bareng ya. Siap. Mbak Mala lagi semester piro sih? Semester sekarang semester satu dan Iya, 3, Pak. iya. Ini SK yang intake genap itu hampir selesai karena banyak banget Mbak. Biar selesai ya, selesaikan ya. Nanti segera rampung dan kita kirim. Dan untuk kuliah seminar tesis ikuti saja. Ada dosen pengampunya, saya kira ikuti. Nanti ketika membuat tesis bisa konsultasi dengan dosen bimbing yang insya Allah SK-nya segera turun. Jadi luas saja ya nanti ya, fleksibel saja. Nanti bisa juga malah yang pembimbing tesis, yang pengampu mata kuliah seminar tesis, nah, bisa kompak lebih bagus. Nah, tapi kan biasanya dalam menyusun proposal yang diseminarkan itu banyak berhubungan dengan pembimbing tesis. Jadi nanti prosedur perkuliahan seminar tesis diikuti saja bersama dengan Bapak Ibu dan pengampu. Biasanya di sana ada scheduling, kemudian tahapan pengerjaan dan seterusnya, kapan seminarnya dan seterusnya. Tentang SK ini segera kita cepatkan dengan secepatnya biar segera keluar. Tuh, nggih, Mbak, malah gitu ya. Ya, oke. Oke. Baik, Pak. Kemudian Mas Amriko. Mas Amriko itu semester apa ini? Mas Amriko. Masih baru Pak, semester 1 ini Pak, Oh, baru masih masuk. baru ya. Ya, cuti. Cuti boleh tadi ya dengan mekanisme langsung di sistem saja. Ada sistem di FIPP. FIP. Nah, itu nanti ngajukan di situ. Nanti dari situ ketika submit atau save kirim itu nanti akan terkirim ke dosen PA. Dosen PA akan mendapat apa yang Mas ajukan itu. Kemudian nanti dosen PA setuju, nanti akan masuk ke registrasi akademik. Nah, setelah itu nanti akan keluar cuti dan ketika cuti sudah oke, berarti di semester itu tidak ada tagihan SPP. Sehingga Mas Amriko bisa melaksanakan cuti. Tapi sebaiknya itu diajukan jangan mepet-mepet dengan ini awal semester. Karena nanti di awal semester kan ada waktu pembayaran SPP itu ya. Ada waktu pembayaran itu, nah, dari situlah cuti diajukan. Tersistem itu. Jadi nanti kalau ingin klarifikasi, konfirmasi dengan dosen pembimbing PA ya enggak apa-apa.
Pak Ibu, saya mengajukan cuti yang sudah kami entry ya. Bapak Ibu sudah terima email atau belum? Nah, nanti emailnya langsung dosen yang bersangkutan atau dosen PA. Jadi pengajuan cuti tersistem. Ya, tentu saja yang mengisi mahasiswa. Gitu ya Mas Ameriko ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Oke, siap. Mbak Azizah. Ini kuliah dari Jawa Barat. Mbak Ayah ambil jalur apa kemarin? Reguler, Pak. Oh, reguler. Ya, Ya, kalau reguler memang tuh blended atau luring. Nah, ketika belum bisa luring, saya kira ikuti blended tidak apa-apa. Yang jelas konfirmasi dengan kelas dan dosennya. Toh nanti sistem presensi juga online. Nah, kita sering bukan saya kuliah di ruang itu menghadapi 10 mahasiswa yang 5 mahasiswa itu mungkin di Sulawesi, mungkin dari Papua, mungkin dari Kalimantan yang belum sempat ke Jogja. Jadi bisa sampaikan saja ke dosen yang bersangkutan seperti apa. Sama kelasnya ya, karena kelasnya juga ada koordinatornya. Ya. baik. Jadi meskipun S2 ya tetap punya kelas yang dikompakkan ya, jangan pisah-pisah. Gitu Mbak Azizah. Iya, Pak. Punten kalau untuk menghubungi dosen-dosen tersebut, sekiranya saya bisa menghubungi siapa ya, Pak ya? Karena ada beberapa dosen yang saya sudah tidak memiliki kontaknya. Ya, oke. Nanti kalau sudah clear ini pengisian penjadwalan dan pembagian tugas dosen, itu nanti kelas itu ada namanya grup WA. Di situ akan ada dosennya. Baik. Ya, Terima kasih, ya. Bapak. Nah, sehingga buat grup WA dengan nama yang unik atau gimana biar bisa diingat. Oke. Kemudian Mbak Nursa atau Ibu ini belum ada jadwal. Ya, ini sekarang ini kemarin sore itu kita masih rapat untuk pemantapan pembagian tugas mengajar sama kelas. Sehingga ini admin masih entry. Admin masih entry dan saya sendiri juga belum pasti itu yang saya ngajar siapa-siapa belum pasti. Nah, mudah-mudahan nanti hari Minggu selesai atau bahkan besok pagi selesai sehingga kejelasan di dalam perkuliahan. Nanti kelihatan sudah clear semua, sudah diantri semua nanti kelihatan misalnya mata kuliah statistik multivariat. Itu nanti ketemu dosennya siapa, jam berapa, di ruang berapa, kelas apa. Tolong kelasnya diperhatikan. Karena kelas itu akan membawa kita untuk ini bergabung dengan anggota atau mahasiswa yang lain. Kelasnya kelas apa? Ada kelas itu kode kelasnya. Gitu nggih Mbak Terima atau kasih, Ibu Pak Nursa Isma. ya. Iya, Terima kasih. sabar. Ya, sabar Ibu, ya sabar ya. Ya, Oke. terima kasih Mbak. Bapak. Oke, Mbak Ismatul. TOEFL TOEFL kemarin lewat jalur portofolio, Mbak. Betul, Pak. Mbak Ismat. Buat Oh, jalur portofolio. betul. Nah, jadi nanti di apa menjelang akhir kalau nggak akhir semester 4 atau menjelang semester 4 ya. Itu ada TOEFL ulang yang diukur dari UNJ lewat ini lembaga bahasa UNJ itu untuk syarat ujian tesis. Ya, jadi ada. Tapi kalau mau ikut sendiri bayar sendiri enggak apa-apa di lembaga UNJ ada. Iya. Tapi biasanya ada ini apa program untuk tes kembali untuk cek. Karena kan kedaluarsanya ada. Kalau masih berlaku tahun itu masih sudah lulus dan TOEFL-nya masih berlaku ya enggak masalah. Tentu saja lembaga-lembaga tes pengetes TOEFL yang diakui oleh UNJ. Biasanya UGM terus apa itu dari mana itu yang umumnya itu lupa saya. Kalau dari Ya. LT nggak masalah, Nah Pak. itu
masalah nggak masalah itu malah lebih healthy Oke. dan seterusnya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Kemudian yang nomor 6, oh, dicat semua ya, dicat dulu ya. Apa ini? Meilani ada? Mbak Meilani ada? KTM-nya. Ada Pak. Oh ya, belum KTM-nya dapat belum, KTM. Pak, belum dapat. Oh, kenapa? Hubungi di Akademik UNY. Karena yang punya mereka, saya nggak punya apa-apa. Komunikasi aja langsung ya. Nanti misalnya bermasalah, nanti kirim WA ke saya. Nanti saya juga tak tanya-tanya ke sana. Gitu ya. Belum pernah Kasih, WA ke Pak. saya toh? Ya, nanti Belum. WA. Ya, masalahnya apa? Tapi juga menghubungi Akademik UNJ ya. Ya, Iya, Pak. Siap, Pak. oke. Tapi prodinya bukan pindah prodi toh? Bukan pindah prodi toh, Mbak? Oh, nggak nyambung. Sertifikat PKKMB menjadi syarat untuk bisa yudisium. Wah, ini saya belum bisa menentukan ini. Punya Jadi sertifikat tuh Mbak Feni? Oh, sejauh ini nggih. masih, Pak. Jadi kita tidak Gimana tahu Mbak? peraturan seperti apa. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak. Tapi ikuti. Ya, oke. Mbak Lula sudah. Mas, ini Mbak Nancy ya? Mbak atau Ibu ini? Oh, semester berapa Mbak Nancy? Baru masuk mendaftar Baru, S2, Pak Tio. oh, baru masuk ya, ambil S1 dulu. Ya, S2, S2. Iya, ambil semester 1 dulu. Iya, semester 1 ya. Semester 1 itu kan tadi 6, 6, 4 ya. 11. Nanti dari itu bisa untuk ukur kemudian. Oke. Sudah ambil belum semester 1? Sudah toh? Sudah. Siapa ini? Mbak Erlina. Mbak Erlina mana? Wah, ini RPL nih, lain ini. Saya, Pak. Saya Pak Erli. Dari mana Mbak Erlina ini? Saya dari Jogja, Pak, dari Gamping. Oh, dari Kamping. Ya, RPL ya. Iya. Ini RPL. RPL-nya itu kemarin berapa ya? Yang saya dapat baru yang reguler 20. Tapi daftar semua atau belum saya cek. Karena yang tahu registrasi. Kalau yang saya lihat pendaftarnya ada 20 pendaftar RPL. Itu ya biasanya kita jadikan satu kelas, Mbak. Satu kelas, nanti dari kelas itu kan ada aturan main untuk kekompakan kelas, monggo diatur sendiri. Dan RPL itu memang bisa dilakukan secara blended daring. Nanti luringnya kapan-kapan. Kebanyakan daring RPL. Ya, oke, gitu ya. Oke, matur Oke, nuwun, gitu Pak. dulu. Oke, siap. Mbak Gamping, Pak. Oke, ada lagi. Monggo saya kembalikan ke Mbak Feni. Oke, terima kasih Bapak. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Sembari menunggu, kita isi link presensi ya. Oh, iya, presensi dulu. Oke. Sampun ya Pak. Oke. Untuk mendokumentasikan, dimohon untuk buka kameranya
Nggih, teman-teman semua. Layar 1. Bentar. Bentar. Tunggu, masih ada yang off cam. Saya ingatkan kembali para teman-teman. Udah. Layar 1 dulu. 1, 2. Selanjutnya, layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasi dari para mahasiswa baru dalam sesi tanya jawab ini. Hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan ini kami menyatakan bahwa acara PKKMB Online S2 Manajemen Pendidikan FIPP tahun 2023 resmi ditutup. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran virtual dan partisipasi Bapak, Ibu, dan seluruh mahasiswa baru. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik bagi perjalanan akademik kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Feni dan kawan-kawan dan Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswa yang agak baru. Nah, turun semua ya. Ketemu lagi di daring atau luringnya. Enggak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ih, Terima kalau kasih banyak, izin Pak. ya. Izin saya ya. Terima kasih, Bapak. Yuk.